Kalau gue punya prinsip, jangan dulu kecilin belanja lu, tapi perbesarlah pendapatan lu. Asik. Gila, bini gue demen banget ngobrol sama lo. Ini besok pokoknya sensor semua ini. Gue pakai Nuendo. Oke, gue yang beda sendiri. Lu pakai apa? Pasti lebih mahal. Kalau Elo emang gue beberapa kali ketemu sama Elo, kalau pipinya belum naik ke lama tanah, belum berhenti gitu. Mau bawa Oasis, bro? Jujurnya, gue udah kontak sama Oasis. Nah! Lu kalau di lu manggung pakai sequencer nggak? Enggak. Di lu sendiri, bukan nama Dewa? Enggak. Pure ngeband? Ngeband. Kayak Foo Fighter. Kecuali ada satu lagu yang emang kemarin, nanti aja kita bahasnya gimana mumpung lagi. Ini kan langsung rolling kan? Oh, udah. Rafa, Wah, demen banget nih kayak gini, nggak ada kapan mulainya, nggak ada. Oke. terjebak sudah ini. Oke, jadi ya gue jarang banget pakai sequencer sebenarnya. Karena gue pikir sequencer tuh nyandu. Oh, bikin gampang ya. Nyandu. Jadi kalau nggak ada itu gini, kecuali ada satu lagu yang kemarin di album gue yang Ombak Melankolia itu baru gue rilis. Itu ada judulnya Terlupakan dan itu butuh strings kan. Jadi memang lagu itu memang sangatlah strings banget gitu. Ya itu doang pakai. Seumur hidup gue baru pakai itu. Sisanya gue nggak pernah pakai. Jadi yang banyak ambience-nya lagu itu berarti. Cuman itu doang. Dan gue rada nyesal juga bikin lagu kenapa harus ada stringnya. Jadi karena gue harus pakai itu kan gitu. Tapi gue diceritain memang waktu dia manggung sama Edo kan gitarisnya Elo lah sekarang. Jadi kalau Bang Elo kan sequencer banget tuh. Iya, itu yang gue kalau Bang Elo, enggak Bang, Rio manggung. Emang lu apa lagunya? Ya mau nggak mau harus gue hafalin semua. Sequencer kan bikin, kayak misalkan bikin, kalau lupa masih bisa lah gitu kan. Gue harus hafalin semua. Nah itu menurut gue sangat jarang terjadi di masa sekarang musik. Ya, kecuali Dewa ya. Dewa full sequencer? Full man. Dia kayak kalau Dewa tuh udah kayak agama lah gitu, sequencer gitu. Nggak kayak, nggak mungkin dong gue pakai sequencer kayaknya. Enggak, gua aja baru tau kemarin kan. Aduh anjir, seru sih. Tapi ya itu kenikmatan menurut gua. Tapi ya lu lebih suka manggung dengan tanpa sequencer kan pasti kan? Kenapa? Manggung tanpa sequencer lebih suka kan? Iya, maksudnya gini. Gue suka banget sama satu band yang namanya Jamiroquai. Oh, gue tahu Jamiroquai. Jadi Jamiroquai itu adalah satu-satunya band yang dia dengan publicly dia bilang, sorry gue nggak pernah, kita bukan band pakai sequenceran. Dan dia bangga banget. Dia udah meninggal gak sih? Belum lah. Oh belum ya? Belum. Bisa dibawa dong. Lu tau Jamiroquai gak sih? Yang ngomongin gini kan. Iya, dia main gitar kalau manggung. Gue suka banget. Dan buat gue itu, dia bangga banget, dia bilang gue nggak pakai sequencer, dia cuman jadi kan ada bagian-bagian string gitu kan. Itu benar-benar disampling di sebuah keyboard. Jadi main keyboardnya itu yang kayak terus sebelahnya gitu-gitu. Jadi segitu live bandnya dan ya buat gue kayak asik aja gitu ya. Walaupun kayaknya ribet ya gitu kan. Oh, Prince yang udah meninggal ya? Prince yang udah meninggal. Prince. Walaupun gue suka banget. Lu suka Prince juga? Suka banget. Ya kayaknya gue suka kebalik antara Prince sama Jamiroquai itu. Beda zaman sih. Prince kan way back lah. Kalau Jamiroquai kan 90s awal sampai ini. Pernah datang Jamiroquai ke Indonesia ya? Pernah waktu itu di Sentul ya. Gue dateng, terus gue kayak udah tahu semuanya gitu. Ngapain dia bawain? Ini breakdownnya di mana? Ini breakdown. Karena gue segitu sukanya sama dia. Gue baru tahu lo, Elo sukanya Jamiroquai lo. Oh parah. Jadi Jamiroquai itu sangat menginspirasi gue untuk gue bermusik ya. Yang bikin gue mau main musik. Jamiroquai, Kurt Cobain, Oasis, Bob Marley, Frank Sinatra. Mungkin ini kali. Yang bener. Oh sama John Mayer lah. Ini Dalam ya musisinya ya. Tapi lumayan beda-beda ya lo ya. Lumayan nyebrang. Lumayan nyebrang. Yang gue suka adalah mereka itu kalau di generalisasi gitu ya, mungkin kecuali John Mayer. Mereka tuh besar karena mereka nggak menjadi sesuatu yang lagi ada di pasar. Lo ngerti nggak sih? Betul. Kalau Kurt Cobain kan dia merevolusi. Iya, revolusi. Walaupun nggak juga sih. Walaupun udah ada Soundgarden sama Pearl Jam sebelumnya gitu ya. Soundgarden lah yang pertama kali Seattle Sound. Tapi yang membawa bener-bener ke permukaan kan Nirvana gitu. Terus si Bob Marley gitu. Orang mau bikin apa? Gue tetap reggae bro gitu ya kan.
Iya sih. Nah, Jamiroquai, lu mau kayak gimana, gue tetap kayak begini. Sekarang ini ya, lu pernah dulu tahu nggak ada kaset MTV Alternative Nation? Ingat gak sih? Tahu gua. Kaset ada kompilasi Iya, dulu tuh, kompilasi, macam-macam ada iya. yang fresh, ada yang gambar apel, jeruk. Tahu. Nah itu ada MTV-nya punya, jadi MTV Alternative Nation. Di antara pop, Suede, Blur, Oasis, you name it, Semisonic, semua segala macam. Terus tiba-tiba ada Jamiroquai nempel di situ. Bawain lagunya Virtual Insanity. Terus gue kayak, kok nyempil banget ini orangnya? Karena the music itself cannot be identified. Nggak bisa diidentifikasi. Ini apa? Ini funk kan, ini apa? Pokoknya lu masuknya alternatif. Karena lu bukan pop gitu. Iya, kayak Jamiroquai itu pada saat keluar, ini musik apa ya? Exactly. Iya. Dan lu relevan gitu. Gue kasih denger teman-teman gue yang istilahnya Gen Z gitu ya. Karena ada beberapa pemain band gue tuh masih bener-bener muda. Terus gue bilang, lu dengerin deh, ini lu pikir tahun berapa? Oh ini kayaknya tahun 2010 ya bang. Kagak, ini tahun 92 gue bilang. What? 92. Nah itulah, gue suka musisi-musisi yang memang tidak terlalu terpengaruh oleh perkembangan zaman. 92 gue masih dengerin lagu Doraemon tuh. Asli. Masa sih? Iya, gue 92, gue kan muda, gue baru 29 tahun. Nggak percaya. Nggak percaya. Enggak sih. Enggak ya. Abang gue lahir tahun 80-an lah, 80, 79 atau 80. Jadi dia yang kenalin gue musik sebenarnya. Jadi tuh dulu bawain, ya standar lah zaman orang itu bawain kayak Nirvana gitu-gitu kan. Ini apaan sih gitu. Terus gue mau ngeband tapi gue nggak bisa main sebenarnya. Sebenarnya gue nggak jago gitu. Bisa main? Nggak bisa juga. Jadi gue belajar lah. Dia bisa main. Dia bisa main dengan bandnya yang menurut gue. Abang lo umur berapa? 79, lebih tua lah. Oh, oke. Dia udah dengerin musik yang referensinya ya oke juga ya menurut gue. Maksudnya orang keren di tongkrongan lah waktu itu. Ya. Akhirnya dari situ gue suka. Dia pada saat Muse zaman era Muse baru keluar tuh, dia udah bawain Newborn, era Muse Newborn yang masih pakai pianonya, dia udah bawain. Terus dia dengerin, kalau lo tahu band Indonesianya si Faris RN gitu-gitu. Oke. Jadi Fasih. walaupun gue ngeliat dia, lu kan kagak ngerti apa-apa sebenarnya. Maksud gue, lu kalau tahu lo abang, lu kan anjing, lu kan kagak jago lo gitu loh. Ngerti gak sih lo? Kok lo bisa tahu musik kayak gini? Akhirnya dari situ gue mempelajari, gue cari sendiri. Gue beli buku-buku di Gramedia tuh. 10 gitaris terbaik di dunia. Dan gue berdebat. Jadi waktu itu dia bilang, gue lupa ada siapa, dia bilang, gitaris terbaik salah satunya itu adalah Tom Morello. Gue nggak tahu kan Tom Morello waktu itu siapa. Yang gue tahu Tom Morello gitaris terbaik. Gue search dong. Waktu itu belum ada internet tuh. Search siapanya tuh. Gue tanya-tanya, lihat buku, beli majalah. Oh Tom Morello tuh bandnya RATM. Terus gue berargumen. Bagi dia kan gitar guard Jimi Hendrix gitu-gitu. Enggak, Tom Morello. Tom Morello nggak jago gitu. Sampai berantem gue. Sampai berantem. Iya tapi lu nggak tahu. Pokoknya Tom Morello adalah gitar guard. Karena gue baca referensi dari majalah. Nah, ini menarik karena menurut gua kita zaman dulu ngulik banget. Era-era kita tuh harus semulik itu. Karena nggak belum zaman internet. Lu ke Gramedia nih, literally ke Gramedia lu cari buku. Lu baca dulu setengah, oh ya nih gue masukin. Terus cari lagi majalah gitu. Majalah musik. Terus karena gua intuit banget sampai gua, kalau lu tahu dulu ada majalah-majalah apa tuh yang di belakangnya ada harga-harga alat musiknya. Gue lupa majalah apa tuh. Gitar Plus. Bukan, Gitar Plus belum ada. Baru. Di belakangnya ada harga alat musiknya, terus di depannya ada musisi-musisinya. Gue selalu beliin kayak gitu. Setiap ini. Wah, nggak tahu. Setiap minggu. Dulu tuh majalah lu. Banyak kan, ada kok. Lu tahu itu baru. Baru itu masih baru. Kalau lu lagi ngapain? Kalau gue, maksudnya masuk suka musik gitu ya, musik dewasa ya. Maksudnya gue tahu kenal dari abang gue juga sama. Abang gue itu waktu SMA berarti sekitar tahun 95-an. Ya, tau lah kita sama kayak lo. Maksudnya zaman itu belum ada internet sama sekali. Bahkan yang gue suka itu adalah jenis-jenis musik punk yang sama sekali nggak ada. Mungkin bisa dibilang cuma 3 album the best punk masuk Indonesia. Bad Religion, Sex Pistols, sama satu lagi Ramones juga nggak ada. Albumnya di Rancid, Punk-O-Rama ada pada saat itu. Nah akhirnya gue pikir gimana lagi cara gue ngedapetin band-band yang lainnya. Akhirnya gue sampai segilanya itu ngulik. Gue cuma nyari nama band dari Thanks to biasanya.
Udah thanks to misalnya si No Effect nih, thanks to apa? Oh, ini kayak nama band nih. Mari gue cari. Gitu sampai segitunya karena emang gue belum ada. Kalau gue di majalah di Gramedia, gitaris, saking gue pengen terlihat keren pada saat itu, ngerti gak sih lu? Anjing lu, bukan lu doang yang keren, gue juga harus jadi keren. Kok gitaris, termasuk di 10 itu kalau nggak salah ada Tom Morello, Kurt Cobain, bukan gitar gak gitu loh. Kalau orang merasa Sosok aja. sosok. Tapi kan gue dengan kerennya, bocil gitu, gitaris paling keren adalah Tom Morello. Enggak, bagi dia enggak. Jimi Hendrix, King Malmsteen masih top banget. Goblok lu katanya. Iyalah. Mana ada dia jago main gitar? Enggak, memang itu. Terus jadi gue kayak mengimani buku itu sebagai kitab musik tuh. Enggak, ini dia segitunya. Majalahnya apa nih, cuy? Gue lupa banget. Tapi gue inget banget 10 gitaris terbaik. Sampai gue kadang-kadang gue beri 1 jam cara bermain gitar, 1 jam ahli bermain. Ada kan lo 1 jam ahli menguasai ilmu gitar, gue beli gitu. Karena gak ada yang ngajarin gue, literally gue tidak ada yang ngajarin gue main gitar. Enggak Farabi ya? Enggak, gue nggak Farabi. Gue Farabi. Halo Farabi. Bukan Farabi. Satu lagi apa yang di Rawamangun apa? Ini Cik. Sama kalau di Pulau Gadung apa? Ini. Gue juga nggak pernah ngelewatin kalau gitar ya. Gue nggak pernah punya ada pendidikan kayak course les gitu, nggak pernah. Gue bener-bener bapak gue cuma ngajarin power chord sama G, D, C, A, E lah, open chord yang gitu. Nah, sisanya gue ngulik sendiri. Dan lu bayangin waktu itu belum ada apa-apa ya, ngulik sampai gue segitu ngebuka pikiran gue soal musik ya, sampai gue bener-bener nggak mau ngebatasin. Lu baca majalah yang ada gini nggak sih? Ada titik-titik yang Nggak bisa. Dan gue inget banget pertama kali nggak pertama kali sih. Ya anggaplah gue kelas 5 SD lah, baru 1 tahun megang gitar. And tiba-tiba gue pertama kali gue ngulik itu yang bener-bener ribet banget adalah Eagles, Hotel California, yang akustik lagi, yang Hell Fits Over. Kan dia bilang, Mau coba nggak? Anyway, itu kan kayak Gimana nih tadi pas masuk sini nih? play rewind anjir. Tapi dari situlah akhirnya gue menemukan, oh ini hammering namanya. Oh ini bending. Yang ngajarin siapa? Yang ngasih tahu itu namanya hammering. Nggak ada. Ya maksudnya selalu bergaul dan ini hammering. Oh di hammer. Gue udah pernah ngulik hammer begini loh, tapi gue nggak tahu namanya gitu. Sampai akhirnya Bener otodidak ya. ngulik. Oke dong. Nah ini dia nih baru lebih lancar kita ngomongnya kali ya. Nah ini belum dibuka nih. Udah. Tinggal lu buka aja. Ya? Udah. Tinggal lu tarik. Oh ya by the way, Apa ya? gue pernah bawain Rancid loh dulu. Oh ya? Iya SMA lagi. SMA. Iya. Oh ya zaman itu kan. Ini sama di mana lo? Gue satu alma mater sama Johnny Depp bro. 21 anjing canda. Beda manjang biasanya. 21 gue dulu. 21. Berarti di Jakarta ya? Di Timur. Timur. Thank you ya Perin. Makasih. Oh, Timur. Gue suka nih lo kalau udah ini. Emang ya lo kan orang Ambon kan? Bener banget. Ya orang Ambon ya. Ya aku orang Ambon juga soalnya. Serius. Nyokap. Oh lu Ambon juga? Ambon, bokap Aceh. Oh, wow. Jauh banget ya dari ujung-ujung ya. Nyanyi keroncong dia di Ambon. Serius. Sama. Bokap lo, nyokap lo marga apa? Latu Kahuni Wow. di Pulau Seram. Pulau Seram. Tapi lu ada Bataknya juga kan? Batak. Gue nyokap gue Batak. Sama rum nyokapnya. Bang lo kan Batak kan. Berarti dua-duanya musisi. Dua-duanya musisi. Ini yang gue beruntung sih. Karena lu nggak bisa memilih lahir dari mana, bener gak sih? Iya. Jadi kayak gue lumayan beruntung di saat gue memiliki keluarga yang mereka hidup matinya di musik. Bokap gue pencipta lagu, nyokap gue penyanyi. Jadi pada saat gue pengen nyebrang ke musik untuk sebagai pilihan hidup gue, mereka benar-benar kayak open heartedly gitu kayak yes, mari nak gitu. Kalau gua enggak tuh, gua mau beli alat musiknya nggak dikasih gua zaman dulu. Oh, makanya ini balas dendam. Bukan balas dendam. Ini punya lo nih, ini punya lo. Ini yang punya gua. Jadi gua dulu mau beli gitar nggak bisa. Gua bukan dari keluarga yang susah ataupun kaya raya lah, tapi keluarga normal lah. Ya. Tapi kan untuk lu beli gitar Yamaha C330 itu cuma berapa ratus ribu, gue yakin orang tua gue mampu gitu. Gak kasih men, ngapain main gitar katanya? Lu bisnis lah, lu sekolah yang bener gitu. Gue di posisi itu sampai gue nabung duit jajan gue nggak jajanin, ngalak gue di sekolah. Serius? Iya, gue palakin, gue bagi temen gue. Kan lu ada duit, gue lagi mau nabung, lu jajanin gue, ambil segitu di sekolah.
gue tabungin, gue beli gitar pertama gue, terus gue beli drum. Ini kisahnya tuh, pokoknya gue tabungin sampai gue punya alat musik semua. Pas gue main drum pun gak punya peredam apa, gue taruh aja drum gue di kamar gue, gubrak, main gitar jreng. Dan setiap kali gue main diomelin. Sampai segitunya, zaman itu ya. Karena menurut orang tua gue tuh orang Cina totok, ngerti gak sih lo? Ya lo berbisnis, lo kuliah yang benar, lo kuliah nanti sampai luar negeri gini. Dan gue nggak suka belajar sebenarnya. Gue nggak suka belajar. Akhirnya dari situ tuh gue belajar gitar gitu. Udah siapa yang siap gini? Siap kan pasti ada satu sosok gitu yang. Karena lihat orang abang gue ngeband sama temen-temen, karena di tongkrongan kan. Sebenarnya gue nggak ngeliat abang gue, lo tai lah, lo juga nggak ngerti apa-apa sebenarnya, lo ngeband cuma teman-teman lo keren-keren aja. Lo main apa sih? Main bass, paling underrated lah. Nggak juga dong. Ini urusan tinggi lah. Menurut gue zaman itu paling underrated. Iya kan dulu ada ya. Nggak dulu kan posisi paling ada melodi bro. Melodi. Kalau rhythm kan. Tadi lu bahasa lo underrated. Itu rhythm dah. Menurut gue gitu. Ini kayaknya rhythm aja nih bro. Kalau melodi kan kayak lu maju ke depan. Andra Ramadan lah gitu loh kira-kira melodi gitu. Jadi zaman itu gue liat temen-temen dan abang gue tuh. Anjing keren-keren ya. Vokalisnya akhirnya kerja juga sama gue sekarang. Vokalisnya kerja di Raffles Entertainment. Ikut festival-festival gitu? Enggak, dia ngeband di studio. Oh, studio aja. Gue ngintrilin lah. Anak bocah Rentalan nih ya, iya, studio rentalan. ngintrilin. Iya. Di komplek gitu kan, masih di komplek. Terus gue ngerintilin, gila ya keren ya musiknya. Oasis, Sweat, udah bawain Sweat gitu-gitu. Apa nih musik? Zaman itu musik Indonesia menurut gue. Siapa? Zaman itu siapa ya? Kayaknya Ya Dewa lah. Enggak, gue nggak dengerin Dewa. Gue nggak dengerin Dewa. Zaman itu nggak Dewa nggak ini. Lu siapa? Dewa Kirana sih ya, SMP ya. Iya. Kirana Jamaah gitu kan. Lu siapa? Dewa lah. Menurut gua yang bener-bener gua nggak bisa bilang merevolusi ya, tapi maksudnya yang mengubah semuanya. Hero gue banget untuk gue mau megang gitarnya musisi, Riff. Lu Riff banget. Emang pada yang sama sih. Sama, benar-benar. Kalau ngomongin Riff, lu tuh kunci gitar yang pertama kali gue belajar adalah Raja. Iya dong. Iya. Cuman susah melodinya doang. Iya, gue nggak bisa. Iya, bisa. Cuman ada satu orang di sekolahan gue yang bisa melodinya Raja, yaitu Andre Dinut. Oh, dia memang jago. Iya, jadi maksud gue, lu kalau dulu gue melihat Andre Dinut kan kacamata gitu kayak. Pas main gitar, anjing jago banget nih. Kayak, pokoknya kita semua kan pada bawainnya Raja. Gue nggak tahu kalau mungkin ada pertanggalan musik Raja keluar 3 kali atau 4 kali kita karena segitunya. Dan buat gue, Riff itu yang bener-bener membuat gue pengen jadi musisi yang bener-bener wah idola Indonesia gitu. Setelah itu baru Ahmad Dhani gue ngeliat di Ahmad Band, Pak. Oh, malah Ahmad sih Ahmad Band sih. Gokil gak sih? Makanya gue nggak pernah lihat Dewa waktu itu. Jadi lagu Raja keluar, paling gampang bisa dipelajari kan kuncinya E minor. Itu kunci pertama yang gue belajar E minor. Oh, ini E minor. Karena 2 jari doang. 2 jari doang. Terus lagunya progresi chordnya dari depan sampai habis Sama. Iya betul. Raja betul. tuh. Tapi pada saat itu mereka bawanya nggak Raja justru. Mereka bawanya tuh band-band bule lah. Nirvana, terus bawain apa. Pokoknya yang keren-keren yang suara. Gitu. Abang lo itu termasuk yang gini, pasif lah dia di band itu. Ntar lo, maksudnya kan dulu tuh zaman gue tuh ada 2 atau bener ya? Indie sama ska tuh. Gitu gak sih? Indie ska. Dulu kalau misalnya ska ya yang kayak skakor lah gitu ya kan. Nah, apa sama yang British ini? British. Abang gua British. Oh, British. Jadi Suede ya. Iya, Suede. Space Spider. Gue suka banget. Neighborhood. Iya. Jadi dia bawa itu kayak gitu. Lo, gue pengen nanya sebenarnya, gue banyak masukan dari orang-orang, dari penonton kita, terutama dari followers, lu dibilang Dave Grohl Indonesia. Emang Foo Fighter apa sih lo? Kalau menurut gua Crusoe sih Dave Grohl. Bukan, enggak, maksudnya banyak nih dari followers ngomong, Dave Grohl Indonesia tuh elok. Jadi Pengen tahu gini, Pak. aja. Jadi gini, gua kalau bisa maksudnya gini, siapa sih nggak suka Dave Grohl? Pertama, secara icon, secara ini gue suka. Tapi yang bener-bener menginfluence gue untuk anjingnya orang keren banget ya, Kurt Cobain.
Iya. Lu lebih suka Nirvana-nya berarti. Lu lebih suka Dave Grohl main drum atau main gitar? Gue main drum. Gue main gitar kalau gua. Nggak, dia is a good frontman lah ya, udah pasti lah. Bahkan he's better than any other frontman yang sebelum, kayak dia lebih frontmanan dia dibanding Kurt Cobain. Menurut gue, lu kalau ngomong show nih, Show ya? ya lu kalau ngomong show kayak, Oh iya. Cobain kan gue udah. Ya dia udah bela lagi. Tapi maksudnya secara entertaining, gue lebih suka Dave Grohl secara frontman ya. Tapi kalau yang bener-bener bikin gue pengen, anjir, keren banget ya. Ini Nirvana gitu. Waktu Foo Fighters awal-awal, oke lah gitu. Gue nggak terlalu yang kayak, oh iya ini drummernya Nirvana nih dulu nih, which is oke, tapi nggak segitunya gitu. Tapi kalau lu mau ngomong apakah gue terinfluence? Ya, siap. Gue panutan gue dia gitu. Maksudnya dia hero gue lah gitu. Dan secara secara salah satu musisi yang buat gue one of a kind. Gue pernah ketemu dia lagi Di mana? di Australia waktu itu. Di Australia. Keren banget. Tapi gue tahu Dave Grohl tuh gak dari mana? Dari Tenacious D justru. Dari Jack Black. Bukan karena dia drum. Gue nggak tahu awalnya di drummernya Nirvana. Sumpah. Gue tahu Nirvana cuman Kurt Cobain. Gue nggak tahu Chris, gue nggak tahu. Sama lagi. Iya. Gue nggak tahu. Sama kan kita cuma tahu. Cobain aja. Cobain pokoknya. Gue nggak tahu drummernya siapa, gue nggak tahu. Dan gue tahu Foo Fighter itu adalah dari si Jack Black. Jack Black tuh dulu temen deketnya banget sampai sekarang. 90-an akhir dong baru ngerti Foo Baru Fighter. ngerti Foo Fighter itu adalah Nirvana. Kan 96 kok nggak salah pertama kali dia main di sini. Karena gue taunya tuh si Jack Black jadi kenapa selalu ada Jack Black di video klipnya Nirvana ya di MTV waktu itu kan. Selalu ada Jack Black di video yang di pesawat terus yang di mana Foo Fighter. Foo Fighter. Dari situ gue baru tahu. Oh, ini Foo Fighter. Ini Learn to Fly. Learn to Fly. Baru tahu gue ini Foo Fighter. Abis itu gue mulai suka dong. Gue suka musik Learn to Fly sampai yang teneneneneneneneng itu apa sih judulnya? Yang mana? Itulah pokoknya gue. Oke. Dia gondrong lah lagi. Gondrong. Dia yang video klipnya bawa gitar di mobil macet tau gak sih lu? Oh, Walk. Walk. Itu Walk. Iya. Itu yang bikin turning point. Anjing nih, keren banget musik. Kelas sih? Iya, baru gue tahu itu drummernya Nirvana. Sedangkan lu bisnis promotor deh. Iya. Oke, men. Oh, dia pernah drummernya Nirvana ya dulunya? Oh, lu udah punya koleksi ini dan lu udah punya gitarnya Dave Grohl di sana gitu. Ada. Dan tapi lu baru tahu itu drummer Nirvana. Gue baru tahu itu drummernya Nirvana. Best. It's okay, man. Dan gue enggak. Enggak. Gue timpalin dulu kan, gue Boleh. potong. Sama kayak gue baru nonton Titanic tahun 2020 lah. Itu sama. Sama sih. Iya. Jadi no shame about it. Dan gue beli gitar bukan karena gue tahu itu si Dave Grohl pakai itu, karena gue tahu itu keren menurut gue. Kayak Trinity Lopez, gitarnya dia tuh yang Gibson tapi headstocknya kayak Firebird. Ya. Gue suka gitarnya dulu. Gue ada Firebird ada dua. Ada dua. Tapi Jackson. Hah? Jackson. Bentukannya. Enggak memang mereknya Jackson. Oh iya, tapi dia Bentuknya bentuknya Firebird. Oke. Jadi Firebird era inilah bisu lah. Jadi gue suka gitarnya dulu dan gue nggak tahu Dave Grohl pakai itu karena gue tahu Dave Grohl itu pakai Explorer. The Pretender. Iya. Ya The Pretender. Jadi gue beli itu ternyata Dave Grohl pakai itu sekarang. Ngerti nih gitar nih. Ya harus belajar lah. Maksudnya gue sampai segitunya. Lu nggak ngerti juga? Perez tahu dong. Morris Smith. Iya, Morris Smith. Biru muda. Ada bunganya. Ada. Cuy, ini di belakang lu pengen harus semua. Mainin Fender aja lah. Gue sebenarnya ini kalau bisa gue bilang adalah ini adalah balas dendamnya gue. Karena dulu gue mau beli gitar nggak boleh. Iya kan bener kan. Sampai sekarang gue mau beli gitar tetap nggak boleh sama bini gue. Jadi sama lagi. Gue waktu ke Malaysia, lu tau kan gitar Anjir, ini ada cerita. Kenapa? Terus. Yang di Hotel Marriott kan, yang Gibson bukan? Iya, yang di Star Hill. Gibson House. Iya, Gibson House. Yang di seberang Bukit Bintang. Iya, Bukit Bintang. Anjir. Terus gue datang, terus dia langsung bilang, Bang Ropel, kok lu tahu? Iya. Iya Ya kan? tau lah lo yang bawa Slipknot ke Jakarta. Masuk ke ruangan. Kan sebelum. Masuk ke ruangan yang kecil loh. iya. Masuk ke ruangan yang kecil kan. Iya, tahu. Yang all the mahal Iya. lah. Bang Elo pernah kesini kan? Iya. Nah jadi lucu dari Bray.
gue kan main sama Dewa tuh Iya. di situ, terus kita nginep di situ berhari-hari nih. Gue nggak tahu, gue biasanya cuma nyebrang, makan di depan, udah. Pas mau pulang nih, kita flightnya sore, so kita harus check out dan kita harus jalan-jalan. Jalan-jalan ke sini ke dalam. Tiba-tiba ada lah itu barang itu kan di situ. Hah? Ini serius nih Gibson House kan? Jadi biasanya guys itu kalau yang lu lihat di sini tuh kayak Swilly gitu kan, dia kan multi brand lah. Kayak apa high end itu kan multi brand. Nah ini bener-bener khusus Gibson. Gue nyampe sana nih. Untungnya gue itu datang ke sana pas udah mau pulang. Kalau nggak udah gue bungkus satu lah pasti itu di situ. Gua ada pesanan satu bisa dulu gua. Apaan? Ada M2M Les Paul Custom. Tapi ini bisa disensor gak sih? Nanti kakak tahu gua diomelin lah. Gantung ya saya denger. Iya gini. Istri lo kayaknya kan maksudnya gini, Mungkin musikal. lagi nguping di luar. Nah, istri gue nggak musikal, sama istri gue juga nggak terlalu musikal, tapi makanya gue bisa nih, apa tuh kayaknya aku butuh deh nih gitar gitu. Istri gue kan ya gitu kan, Iya. oh kamu butuh ya, iya gitu. Tapi lama-lama kok kamu butuh terus ya gitu. Kan lu baca, lu musisi kan. Kalau gue, Oh iya, benar. lu tau apa yang gue lakukan sekarang istri gue bikin dia suka sesuatu. Supaya Ya gue beli Bisa beli. terus. lupur ya. Iya, lu udah beli pop mart banyak banget nih. Ide laki gue gitu. Iya, lu udah beli pop mart banyak banget, gila pokoknya. Gak apa-apa, gue ngalah dulu, beli aja dulu. Ya, mungkin kan dia lagi nggak denger lah. Nanti gue akan beli tuh M2M. Gue suka banget Gibson yang baru M2M tuh karena dia flame-nya biru. Oke. Ya, jadi gue datang ke sana. Kemarin gue bawa bini gue ke sana. Terus kan gue udah mau ngomong, ya aku mau, jadi nggak enak kan, jadi kiku kan. Ayo pulangin cepetan, gue udah ditarik keluar. Ngapain kamu lama-lama di sini? Yang paling berbahaya coy menurut gue ya, buat kita semuanya. Saat lu masuk ke toko gitar buat gue ya, terus lagi megang duit. Aduh itu bahaya deh. Ada aja kalau sampai. Betul. Gue butuh ini kayak mungkin kalau lu kayak GoPay gitu ya. Kalau misalnya dia lagi kayak pergi Toko bukan pelak duit, gitu ya. Toko pelak lah. Iya. Udah, kayaknya ini gitu ya nih sama GoPay ya gitu. Kalau gue nggak gitu, gue selalu Tuhan selalu kasih gue rezeki. Jadi kalau gue lagi nggak duit, oke gue beli dulu, gue DP aja dulu. Oh, lu kunci dulu. Gue kunci dulu gitarnya. Misalkan gue ada duit, memang gue pakai nih. Ada gue bayarin dulu aja di gitarnya. Tuhan akan selalu kasih gue rezeki, entah dari mana gue percaya itu. Amin ya Tuhan. Ya kan? Praise the Lord lah kalau gue nggak pernah merasa kekurangan. Jadi gue beli dulu aja. Jangan lu, kalau gue punya prinsip, jangan lu kecilin belanja lu, tapi perbesarlah pendapatan lu. Asik. Gila bini gue demen banget ngobrol sama lo. Jadi gue kayak asli. kayak gue sebenarnya kan Hello Kitty itu gue suka kan. Tapi gue Ini kan ini kan. Aduh, Di Malaysia juga. enggak bukan. Enggak, Swilly, bukan. Fender kan. Fender. Di Swilly ini Swilly, Swilly, Singapura. Iya. Enggak, gue beli murah sebenarnya. Tapi Oh, gue sebenarnya kan nggak guna. Ini Squire. Tapi ini lucu banget. Oh Squire iya. yang gue Iya. literally gue nggak perlu beli lah. Squire, Dia nggak keluarin Fendernya, dia keluarin Squire-nya. Literally Itu Fender anjir. Squire ini, Squire. Oh, mata gue udah enggak terlalu. Dan gue nggak perlu beli sebenarnya. Tapi karena gue suka, alasannya apa? Anak gue suka biar dia main gitar. Asinan. Lalu bisa masuk dia lewat situ. Ini besok pokoknya sensor semua ini. Ini sensor loh, jangan Betul. jangan di iniin lah. Terus gimana lo? Foo Fighter mau main di sini. Kebetulan di sini ada gitarnya Foo nih. Gue udah beli lagi. Lu udah beli juga? Gue udah beli. Gini. Enggak, tentang dia manggung di sini gimana? Oh, gue yang ketiga kali berarti gue nonton. Waktu itu nonton di Australia pertama sama Jamiroquai. Oh, udah pernah. Walaupun setlist sama mah lo tetap harus nonton ya? Kayaknya setlistnya beda, apalagi drummernya Ilan Rubin lagi sekarang. Iya Drummernya benar. Nine Inch Nails kan. Iya benar. Jadi Tapi lu maksudnya taunya Ilan Rubin, sorry gue potong. Ilan Rubin udah punya Nine Inch Nails ya? Gue udah Ava. Sebelum Ava lu tau gak dia udah punya? Nggak tahu. Lost Prophets. Oh gitu. Lost Prophet tuh yang Child Molested vokalisnya tuh gak lu? Yang gundul ya? Bukan. Gue suka banget band itu Lost Prophets. Dia, tapi vokalisnya Child Molested akhirnya di penjara sampai berapa puluh tahun lah. Nah, lanjut. Ya, gue belum tahu yang itu. Cuman yang pasti penasaran aja kayak gimana sih gitu. Dan gue termasuk orang yang enak kalau misalnya lu earn the apa namanya? The real thing. The real thing. Nih, lu So mau you can appreciate, Yes. right? Oke. Ini gue ada cerita lucu nih. Jangan panjang dulu ya. Ini gue ada cerita Elo nggak pernah cerita ke gue, tapi semua temen-temen circle-nya dia cerita ke gue. Elo tuh orangnya gini. Sorry to say, kita musisi Indonesia
kadang-kadang kalau kita mau beli software masih membajak, walaupun gua nggak menyarankan lu untuk membajak ya. Tapi rata-rata kayak lu beli software apapun, misalkan software untuk music lah terutama, kita pakai yang gratisannya lah. Kalau lo nggak mau coy, jadi lu bisa beli itu di Mangga 2. Gua nggak menyarankan sekali lagi nih, lu bisa beli di Mangga 2 200.000, lo beli, tanya aja harganya sama dia, gua nggak mau nyebut harganya, pokoknya mahal banget berkali-kali, puluh kali lipat. Dan itu dia, bang lu beneran nggak mau pakai yang ini aja, biar si Edo yang ngisi komputer. Gue nggak tahu. Itu buat Tapi gue juga gitu. Buat di atas gue. Iya. Tapi gue juga gitu, Bang. Beneran? Iya. Kenapa lo? Ya, karena kalau gue, ya ini OG-nya gitu. Iya. Respect berarti ya. Tapi menurut gue itu nggak terlalu penting masalahnya. Karena itu penting. Kalau gue nilai, Gue ya. takut suatu saat nanti mereka kayak Android kan suka apa sih namanya? Ada update-nya. Ada update-nya, terus gue nggak bisa update. Ribet gitu. Jadi kalau kita beli udah sekali beli. Lu pakai apa? Ya banyak yang kita beli itu banyak kayak buat Nah di AW lo apa? Logic Pro. Lu? Gue pakai Nuendo. Oke, gue yang beda sendiri. Lu pakai apa? Pasti lebih mahal. Itu yang ngerti aja. Wanca ini best ya. Nggak, Wanca ini gaul banget loh. Tapi lu pakai apa lo? Gue Pro Tools. Gue paling gak suka Pro Tools. Iya karena ribet, karena nggak semudah kalian yang Iya. memang lebih masuk akal yang lain. Cuman itu kayak tim bola gitu, lo ngerti nggak? Once lu udah nangkap di situ, udah di situ aja gitu. You never walk alone pokoknya. Jangan dong. Di Juve. Oh, udah, waduh. Nggak ada, oke, gua ada Inggrisnya. Gue ada Italinya masalahnya. Lu siapa? Inter? Ya, bukan. Milan? Iya. It's okay lah, oke. Asal bukan Inter, it's alright bro. Gak apa-apa, Milan masih oke lah, respect. Apa namanya, kalau Inggrisnya gue kan MU. enggak dong, gue lah Oasis banget. Noisy Neighbor. Tapi lu udah beli belum kaosnya yang didesain sama Oasis City? Tahu, gue belum lagi. Gue kemarin baru dari London, terus gue lihat tuh didesain sama City, gue beliin buat anak gue. Anak gue City banget masalahnya. Gue nggak serian itu sih. Dia City banget lah pokoknya. Kalau gue Lihat MU. Enggak, tapi maksudnya kan dia kan update dan segala macam. Dia nonton itu, anjir gue ngeliat, anjir keren banget ya di Wembley dan segala macam. Gue mau bawa Oasis bro. jujurnya gue udah kontak sama Oasis. Nah, gue demen banget nih. Tapi mereka mahal banget maksud gue. Dan mereka kayaknya not intention to come to Asia deh. Siapa sih? Masa sih? Mereka sebelum bubar mereka ke Singapura gitu. That's Asia. Itu cuma kayak 1,5 jam lagi dari sini. Mungkin yang sekarang belum lah. Mungkin nggak. Gue nggak tahu nanti ke depannya gimana. Tapi gue udah coba kontak. Kita fight juga sama beberapa promotor di whole Asia ini yang mau Oasis sebenarnya. Cuman ya mungkin ya belum aja. Gitu. Udah pasti akhir tahun udah pasti mereka ada di benua Australia udah pasti. Udah pasti ya. Tapi dia nggak ke Asia. Kalau dia mau ke Asia dia pasti akan announce Jepang sama Singapura udah pasti tuh. Jepang udah pasti di announce duluan kalau dia mau ke Asia. Oke. Gak usah mikirin Indonesia, Jepang dulu pasti udah di announce. Jepang aja belum announce. Kita udah coba lah pas kemarin. Oasis coba deh. Tapi ya belum masih jauh lah. Oh, masih jauh. Lu nggak Oasis ya? Oasis juga. Serius? Serius, Oasis juga. Seriusnya Iya nih? benar, karena emang itu lagu yang apa ya, ya menemani masa SMP sih. Banget lah, pokoknya kalau ada itu udah Oasis deh itu. Tapi Oasis gue cuma suka Champion Supernova itu aja. Masa? Oh, itu kan 2000 atas. Gini. Gue suka musisi banget yang emang punya fuck you attitude gitu. No, Lion berarti kan? Semua lah. Noel kan enggak kan? Gila lu. Noel lebih fucked up lagi. Buset deh, bro. Dia suruh adalah waktu itu. Ini sempat jadi pergunjingan. Dia bilang gini, if the drummer of Nirvana would like to have an Oasis reunion, he has to come to the stage and suck my gitu. Dan itu dibahas sama drummernya yang dulu, Taylor Hawkins, marah-marah. Padahal bukan dia yang ngomong tuh si Taylor Hawkins, bukan Dave Grohl ya gitu. Terus, nah untungnya, gue tuh suka Oasis, gue suka Foo Fighters, and they have their kind of relationship gitu. Mereka kayak cool aja gitu, lo ngerti nggak? Nggak berseberangan gitu. Yeah. Kalau Oasis kan lu ngeceng-ngecengin orang kan, anjir kayak aduh, ya, waktu beef dia sama si Blur lah salah satunya. Blur, oke lah, walaupun akhirnya buat gue, oke lah itu ya
politik lah, menurut gue manajemen antar manajemen juga gitu. Tapi I don't think personally mereka segitunya kayaknya ya, I don't know. Tapi maksudnya buat gue Oasis itu inspirasi gue. Menulis lagu, menggubah lagu itu pasti ada Oasisnya kalau di gue. Oh, gue jadi inget salah satu yang di 10 Gitar God itu termasuk Noel Gallagher. Sebenarnya nggak cocok sih dia. Itu yang bikin gue berantem tuh sama abang gue juga. Lah iyalah, abang lo benar. Ya tapi kan lo terlalu salah kayaknya kalau kayak gitu. Itu kan. Gue mau ingat buku itu kan. Ali, lu masih punya Jimmy Page gitu. Masih punya. Setelah gue tahu, Ternyata gue katro ya. Sekatro itu zaman itu. Gue membela-bela banget. Noel Gallagher, Tom Morello, gue bela-bela banget tuh. Tapi Tom Morello oke lah. Tom Morello nggak jago sebenarnya. Nggak jago Balik tapi lagi. nggak tapi Balik dia lagi ke Tom Morello. gitu loh. Tapi emang dia Tapi orangnya very humble. Gue pernah ketemu Tom Morello. Very humble orangnya. sounds hotspot. Hotspot ya. Gue main lagi di situ. Lo main juga? Iya. Orangnya humble banget. Keren. Gue nggak bayangin dia Rage Against the Machine. Tom Morello parah pokoknya. Sangat humble Tom Morello. Banyak artis ya yang menurut gue ya, yang kita rasa rockstar, humble banget. Tapi yang kita rasa dia biasa-biasa ya rockstar banget kalau gue. Kebalikannya. Benar-benar. Gue ada satu artis yang gue suka banget. Nah, ini dia. Siapa? Itu- Pas nih. Jadi kalau misalkan gue udah banyak tahu tentang band-band lo sebelumnya. Iya. Untuk kedepannya, kalau misalkan lo punya suatu band yang impian lo banget dari dulu, kira-kira salah satu membernya itu siapa lo? Ribet juga ya. Tapi yang udah mati boleh nggak gue bangkit? Boleh. Gue punya Dragon Ball nih. Ya, boleh. Posisi paling belakang dulu. Posisi paling belakang. Oke, pada Drum cover dulu. drumnya John Bonham. Oh, John Bonham. Iya, Itu pasti. Udah pasti itu. Udah pasti. Anjing, saya Dave Grohl aja kali ya sebenarnya. Ya bebas. Tapi enggak. Kayak John Bonham. Posisi samping kanan. Enggak dong, yang langsung kepentingan yang langsung pentingnya juga basis berarti ya. Yang gue bilang underrated tadi underrated. Basis ya? Iya. Sid Vicious, jangan dong. Iya, dia nggak bisa main Sid Vicious. Basis sih gue ya, ada satu basis yang tapi nggak cocok, tapi bodo amat lah ya. Siapa? Kan dream team lo. Ada yang namanya Stuart Zander, dia basisnya Jamiroquai, itu keren gila. Itu bener-bener funky parah kayak You Got The Groove lah dulu dulu lah, You Got The Groove. Ah ya, oke. Terus masuk ke rhythm nih ya. Iya. Rhythm Underrated juga. Rhythm Dave Grohl. Dave Grohl. Rhythm dulu. Ya udah lah ya dia. Ya, rhythm Dave Grohl. Lead. Lead gitar. Melodi, bukan lead. Melodi Jimmy Page. Jimmy Page, Led Zeppelin dong ya. Vokalisnya Liam Gallagher. Vokalis nggak lo? Bro, gue anaknya humble bro. Gitu ya. Gue yang ngatur jadwal mereka boleh ya. Kira-kira genre-nya bakal apa ya? Exactly, kan aneh banget. Nah, aneh banget. tapi yang bener-bener pecah cerat buat gue, waktu tribute-nya Taylor Hawkins waktu itu. Oh, gua tahu tuh. Jadi Liam Gallagher diiringi sama Foo Fighters, Pak. Iya. Dan Dave Grohl menempati posisi drum. Iya. Mainin Live Forever. Itu orgasme buat gue. Kayak cerak gitu. Kayak wow gitu. Baby. Dan setight itu, yang which is menurut gue mungkin lebih tight bandnya Foo Fighters lah ya dibanding Oasis lah ya menurut gue ya. Kalau ngomong tight-tightan nih gitu. Tapi ya kayak gitu, itu keren sih. Liam Gallagher tuh salah satu vokalis yang fuck you attitude, man. Gitu. Jamiroquai, Liam Gallagher emang fuck you JK, attitude. fuck you attitude. Iya. Lu bayangin gak si Metallica gitu? Tapi Kenapa? Bang Elo tuh good attitude. Ya nggak apa-apa. I know. Kalau di TikTok gitu kan. Kenapa lo sukanya yang begitu ya? Nggak, karena Sukanya tuh yang fun attitude. Gini. Tapi gua kalau ngeliat Elo, gua ngeliat dia sosok yang dia musisi banget yang kayaknya ya gue liat anjing gue tuh rockstar gitu. masa sih? Iya, gue ngeliatnya gitu. Lu tau kan ada musisi yang punya aura rockstar. Iya. Walaupun jujurnya pada saat lu ngeluarin yang curucu, Ya. lo kayaknya gak cocok banget gitu. Tapi setelah lagu yang banana, Iya. nah itu baru Elo sebenarnya. Lagu itu tuh cara nyanyinya tuh gila. Iya. Gini. Beda gitu untuk solois di Indonesia dengan cara vokal yang kayak gitu tuh kayak ya karakteristik banget kan maksudnya kayak Iya,
gue diberkati oleh beberapa hal. Salah satunya adalah keluarga yang musikal tadi. Dan semua keluarga gue intinya tuh mereka memiliki influence masing-masing. Kayak bapak gue tuh dengerinnya CCR. CCR tuh Creedence Clearwater Revival. Terus Beatles. Terus nyokap gue dengerinnya Tina Turner. Whitney Houston. Celine Dion. Abang gue yang pertama glam rock banget. Dia doyanannya tuh Motley Crue. Ya pokoknya era-era gitar heroes lah. Van Halen yang gitu-gitu lah. Yang pokoknya satu lagu harus ada 6 kamar gitu. Nggak cuman verse, chorus, nggak gitu. Kayak harus ada interlude, overtone, balik lagi ke outro. Lurie ya kayak gitu. Abang gue yang paling deket sama gue itu dengerinnya Jamiroquai. Acid Jazz gitu, Oasis juga. Nah, gue jadi ada di multi genres kind of environment gitu. Dan gue menikmati banget. Salah satu hiburan gue adalah selain kayak gini nih gue ngeliat ini, adalah ke Duta Suara Sabang, Pak. Yang temboknya semua kaset tuh, coy. Gue beliin, gue seneng banget. Seminggu sekali kita kesana kita beliin, gue beli ini, untuk gue dengerin gitu di kasetnya. Dan gue menemukan kenapa gue suka rock awalnya. Lu bilang apa? Karena Cuduk-Du, gue nggak cocok. Oke, gue kasih tahu penjelasannya. Gue suka rock and roll awalnya. Oke. Jadi ada satu koleksi kompilasi gitu, oldies 50s gitu, 60s sorry. Nah itu lagu-lagunya tuh yang pertama kali itu ada Chuck Berry di situ, ada Little Richard. Itu yang kalau nggak ada mereka, lu nggak ketemu Beatles, lu nggak ketemu Elvis, lu nggak ketemu apalagi Nirvana, Guns N' Roses dan teman-temannya. Tapi lagu itu remake kan dari nyokap ya kalau nggak salah ya? Yang mana tuh? Yang Cuduk-Du itu. Iya, tapi dari situ, jadi gini, kenapa gue suka R&B? Karena rock sama blues dan R&B itu saling berketerkaitan. Oke? That's why salah satu sosok yang paling gue suka dan jadi idola gue adalah Lenny Kravitz. Itu memang keren itu. Dia R&B-nya dapet, dia soul-nya dapet, rock-nya dapet. Jadi buat gue itu saling. Jadi kayak kalau gue dengerin Earth, Wind & Fire, gue bisa it's my jam gitu. Gue suka banget. Terus tiba-tiba gue dengerin Chick Corea gitu juga suka. Gue masuk. Terus kayak misalnya gue tiba-tiba dengerin lagu Prince gitu. Could you be the most beautiful girl in the world? Yang kayak gitu, gue masuk banget. Tiba-tiba lu kasih dengerin Nirvana, gue masuk. Karena basicnya multi-genre sebenarnya. Yes. Tapi lu tau gak ya? Tadi lu dibilang sama Elo nih, ini penting nih unsur. R&B, rock, kenapa bisa masuk? Lu tau gak? Anak sekarang, generasi sekarang, kenapa bisa suka genre yang menggabungkan ini? Contohnya Sleep Token. Lo mesti dengerin Sleep Token. Metal, bener-bener brutal, tapi ada R&B trap. ada trapnya pasti. Andrit, gila. Sekarang kayak gitu masih metal-metal yang sekarang. Gak semua sih, gak semua. Amin. Ada beberapa yang menyeberang ke situ. Tapi memang pada saat dia rilis itu, dia langsung, dia bisa nyanyi yang lagu bener-bener blues banget. Tapi lo memperhatikan perubahannya Post Malone nggak? Memperhatikan banget. Anjing, gue suka banget lagi. Post Malone memang keren menurut gue. Enggak, ini tiba-tiba ke country gitu kayak. Tapi trap gitu. Dong, cheers aja dong. Dong. Biar nggak terlalu kaku aja. Wancoy diem aja. Bagi kali kacangnya coy, boleh gak sih? Tapi emang segitunya menurut gue. Musik berevolusi sekarang. Gini, gue mau ngasih sebuah pertanyaan buat kalian. Boleh. Menurut kalian, substance yang dipakai era itu mempengaruhi musik gak? Atau culture? Kalau gue culture sih, culture-nya mempengaruhi musik banget. Lu ngomong culture, lu ngomong music dong. Ada di situ tuh letaknya. Fashion and music. Udah mempengaruhi banget. Exactly. Jadi mengaruh. Substance, maksudnya lu tahu dong ya? Iya, paham. Apa coy? Cuma, Mempengaruhi nggak? kalau gue bilang, kayaknya musiknya dia rock, musiknya dia punk, ya sama deh. Zaman itu ya? Kayaknya hampir sama aja, mau reggae, mau apa, kayak sama deh. Apa yang dipakai sama kayaknya. Masa? Iya, menurut gua. Mengaruhi sih kayaknya. Tapi kalau sekarang gua lihatnya iya pengaruh. Iya. Ya perbedaannya udah jelas sih. Cuma Donos hapus itu aja sih. Aja. Bener apaan? Ini apa nih kalau ini? Ya hapus dong. Iyalah.
Ah ya? Buat lo, Gue nggak tahu lagi. Ya oke, karena itu penting Pak. Lo ngomong musik itu sebegitu berubahnya, makanya gue mengajukan pertanyaan itu. Karena gini, tahun 70-an, culture itu dibentuk sama keadaan politik. Dan musik juga kebentuk dari situ. Semuanya peace, make love, not war, Woodstock, dan segala macamnya semua. Dan sekarang, atau 90s yang kayak misalnya keluar dari Seattle yang grunge ya, kita ngomong grunge. Dan satu film yang menurut gua mengubah sangat culture banget adalah Trainspotting, man. Wah. Semua pakal nggak sih waktu itu? Ngerti ya? Iya sih. Iya sih. Gua nggak tahu kita boleh ngomongin ini apa nggak? Gua nggak tahu. Tapi bebas sih. maksud gua itu ngebentuk. Karena lu tau, udah pernah nonton belum? Belum. Oke. Makanya bingung sih saya. The Fur apa? Underworld. Underworld. Maksudnya itu film itu segitu luar biasanya sampai Ngubah kultur sebenarnya. ngubah culture, man. Mick Jagger aja ngantri untuk nonton itu kalau nggak salah di Sundance atau di Cannes atau Cannes, gue lupa bahasa nyebutnya. Maksudnya segitunya gitu. Nah, gue nggak tahu sekarang. Menurut lo masih relevan nggak? Kalau menurut gua, jujur banget sekarang musik kita tuh dipengaruhi TikTok. Iya sih. Oke, teknologi berarti. Teknologi. Kalau sekarang tuh lebih ke orang-orang tuh kalau aku lihat ya, maksudnya kayak mereka tuh lebih nggak jujur nggak sih? Jadi kayak Iya benar, gue lebih tuh nggak jujur. gue pengennya terkenal, udah kayak gitu, pengennya tuh jadi nggak apa ya? Jadi orang main musik itu sebenarnya kalau menurut gue sekarang, musik yang sekarang ada itu adalah hasil evolve dari musik-musik yang ada laku di TikTok sebenarnya diikutin orang. Iya udah yang penting gue viral. Iya. Yang penting udah kayak gitu, udah nggak jujur gitu karyanya. Iya, which is menurut gue di-grade banget. Penting banget gitu kalau idealis. Di-grade itu. Di-grade. Gini, menurut gue tuh kayak dari zaman dulu nggak sih sebenarnya? Lu pengen terkenal. It's something yang memang Tujuan utamanya pasti di situ. exactly. Tapi yang keren adalah yang kayak kesannya nggak mau. Tapi ya akhirnya lu memang terkenal. Ngerti nggak sih? Ada yang kayak gitu. Bro, Kurt Cobain, Iya. dia sampai pura-pura jadi cewek untuk nelfon ke radio untuk request lagunya dia sendiri. Hello, yeah, can I have like Nirvana song? No, that is a true story, bro. Nah, maksudnya yang cool itu. Nah, maksud gue gini. Kalau gue ngelihatnya, semua itu cuman permasalahan beda platform. Tapi pada saat era COVID loh, ini gue ketemu Sleep Token, dia bikin musik hanya untuk jadi dia bilang. Gue nggak tahu it's real atau enggak ya. Iya, dia dilihat sama basisnya Funeral for a Friend. Akhirnya ini musik bisa jadi gila. Jadi bukan karena dia tahu musik dia bakal jadi gila, tapi ada produser or manager yang kontak, oke, lu ikut gue ya. Tapi gue nggak tahu lah intensinya. Ya udahlah, mungkin ikut-ikut aja. Dia juga nggak tahu musik dia bakal bisa terkenal. But basically akhirnya semua jadi terkenal. Jadi pada saat COVID merubah segalanya. Di COVID itu menurut gue banyak di musisi kamar yang nggak tahu mau ngapain. Gue bikin musik aja lah. Gue nggak peduli. Gue juga nggak bakal terkenal gitu loh. Mungkin adalah secerca beberapa orang yang gue tahu. Gue bikin musik tapi hasilnya musiknya keren. Walaupun nggak ketemu sama orang yang pas. Jadi kalau Nggak ketemu rumahnya? nggak ketemu either produsernya, nggak ketemu siapa yang mau mengorbitkan dia. Sleep Token salah satunya ketemu sama basisnya Funeral for a Friend. Kayak Gledek deh misalnya. Iya. Kenapa kalian? Anjir, bro. Ini pernah dapat kalimat dari satu orang begini. Apa nih? Karena gue zaman dulu kan masih ngepang loh. Oh iya. Sampai sekarang kali, coy. Iya. Jadi ada satu orang yang ngomong gue gini. Lu boleh idealisme lah, cuma menurut gue idealisme yang nggak bisa diterima orang banyak. Menurut dia idealisme bengkok. Menurut dia begitu. Setuju. Begitu. Jadi pada akhirnya gue belajar dari situ. Gimana sih gue tetap mau beridealisme tapi harus bisa diterima orang banyak. Akhirnya itu yang gue pelajarin sebenarnya. Itu. Ya lu coba-coba di Gledek ini. Harus gue coba di Gledek ini. Anak-anak kayak Patra dan segala macam setuju nggak sama Ojak gitu? Setuju dengan pemikiran lo nggak? Kebetulan mereka emang sama sebenarnya, satu pemikiran, bukan setuju dengan apa yang gue omongin. Oke. Mereka pun demikian. Iya, awal buat Gledek adalah emang basic musik kita ya emang musik keras lah. Oke. Cuma udah gue bilang, gue nggak mau bikin lirik yang kayak perlawanan atau apa. Lo nggak mau ya? Nggak mau, gue fun aja. Serius? Gledek ini gue cuma Berarti basicnya cuma fun kan? fun aja. Antitesis dari
pergerakan punk pada Jalannya pada itu ya. original ya nggak sih? 20% ada. Paling segitu. Dari mana 20%-nya? Ah, banyak dong. Banyak. Tapi kalau gue jadi pemerhati lah ya anggapnya. Lu sebenarnya lu rebel banget men. Karena lu tiba-tiba lu punk, lu bawain, lu pakai baju riu anjing, gila. Lu rebel gila menurut gue. Iya ya sih. Hah? Lu udah gak pakai spike lagi anjing, gua pakai baju karate. Gua main punk anjing, gak ada urusannya sih. Siapa yang Patra pakai baju Betawi? Patra siapa? Gila lu dia sih. Nggak, disitulah menurut gue tetap ada essence rebelnya, Bray. Itu maksud gue. Tapi nggak di lirik lo. Iya, maksud gue masih bisa diterima. Lu keren, lu keren anjing. Lu keren banget. Atau Rio. Sorry gue nggak yakin ya, sorry. Maksudnya. Anjing. Gue juga. Rio lu sih best, bangsat banget anjing, sumpah. Keren gue pas liat yang ini anak anjing keren banget lagi. Dan pada saat sebelum dia manggung, si Rico lah kasih tau gua. Lubis. Iya, Lubis. Pel, Gledek main. Bakal jadi dibuka sama siapa? Sama Malik and the Essential. Jadi bukan Gledek yang pecah. Malik bukan. Gila lu headliner nih anjir. Rico yang cerita ke gua. Iya. Wah lu pecah sih, cuy. Abis balik, kemarin festival berikutnya dibuka sama Tuan 13. Lu emang pecah sih. So Patra basis kan? Iya. Basis, Oja. Cuy, gitar, Oke. drummer. Oja. Bener-bener punk rock and roll banget sih menurut gua. Dan semua karakternya kan menarik lah mereka. Iya. Menurut gue asik sih. Nah, ada penyiar lah, ada Gue nggak pernah nyangka aja kalau misalnya ternyata, karena gini, gue tuh suka dengan memperhatikan culture. Maksudnya budaya. Gue suka banget. Makanya gue sempat kepikiran, apakah gue harus kuliah lagi? Gue pengen jadi antropologis gitu. Gue pengen mempelajari karakter orang, culture-nya terjadi bagaimana. Oh dulu di sini. Karena gue suka memperhatikan itu. Bahkan sama kayak misalnya gue ketemu kayak kemarin kita manggung ada teman-teman dari Idol, si Roni Parulian sama si Paul Nyoman yang which is jauh banget di atasnya umurnya sama gue, di bawah gue, sorry Mas Tem. Terus gue nanya gitu, kayak gue ngulik gitu. Menurut lo gimana sih sekarang ini semuanya? Karena gue segitu tertariknya. Dan menurut gue, lu kan harus tahu itu gak sih? Karena lu berurusan dengan market yang setiap era ada culture-nya masing-masing. Jadi gini, kalau menurut statement lu yang tadi tuh, justru gue mau nanya. Kalau lu mau belajar culture, mungkin nggak lu memasukkan culture lu yang lu udah ngerti di musik lu? Gini, itu pertanyaan lu udah berat tuh. Gue minum dulu bentar. Udah enteng ya lo ya. Iya. Nggak, Tius bisa nunggu kalau 2 jam nggak apa-apa. Oke. Menurut gue, nggak bisa. Why? Why? Ya. Gini, tapi kan ada yang pernah berhasil. Culture Jepang berhasil. Musik dan culture-nya jadi satu berhasil loh. K-pop berhasil. Nggak, lu ngomong gue anjing. Iya, kenapa lu nggak bisa? Gue pribadi SE lo gitu. Iya, lu pribadi SSE lo. Oke, gini. Gua nggak sekarang gini aja deh, Ca. Gini deh. Lu tau film American Pie dong? Tahu. Lu puter sekarang, tuh udah kan backlash banget, bro. Apa seksis lah. Iya. Jelas. Padahal lu luar kita. Iya, Lucu banget. Kalau sekarang nggak bisa. Oh, lu seksis loh. Oh, lu genderis loh. Oh, lu iya lagi bener. Bener nggak sih? Iya bener Iya, banget. iya, Bener. iya. Lu dikit-dikit tentang apa? Sensitif ya, lebih sensitif. Misoginis atau whatever itu namanya itu. Jadi lu nah, jadi narasinya yang harus lu ubah. Musiknya tetap sama, nggak ada masalah karena it defines you lah gitu. Itu lu gitu. Tapi narasinya lu nggak mungkin bisa sama menurut gua ya. Oh, oke. Lu ngerti gak sih kalau ya zaman dulu kan American Pie lu lihat gak sih adegan yang tiba-tiba di webcamin itu. Buat kita kan lucu banget kan. Iya. Ya kalau sekarang gue nggak yakin semua orang bisa terima karena wah lu parah banget nih nggak menghargai salah satu. Nah, berarti kalau orang nggak bisa nerima ya kayak gitu dengan seperti itu tadi lu maksud ya. Berarti menurut lu musik yang kayak bisa diterima sekarang tuh kayak gimana? Gini, pertanyaan lu berat lagi tuh aja. Karena gua nggak ngerti apa. Dari idealis aja deh tadi.
Gak. Tapi menarik coy. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini menarik, kan seru kan? Iya, Mas? seru. Justru gue mau ngulik sih. Gue dari belajar. Coba diulangin pertanyaan lagi. Kalau lo bilang nggak bisa, balik lagi. Ya memang kita sudah sepakat itu tidak bisa era yang kayak gitu-gitu. Tapi yang bisa diterima sekarang tuh yang kayak gimana? Jadi gini, menurut gue yang bisa diterima, menurut gue, yang bisa diterima adalah orang yang memiliki narasi yang paling tepat. Saat ini ya. Contoh, buat gue semua notasi technical lifting udah nggak ngaruh. Menurut gue ya, nggak ada tuh. Bener. Dan udah genreless semua. Iya, betul. Jelas, kenapa? Betul. Dulu, gue tahu ini rock, ini gue punya kategorinya lah gitu. Iya. Sekarang nggak bisa ya. Sekarang lu tanya dia, lu lihat di DSP lah. Iya. Morning coffee session, late night run session. Iya. Udah nggak ada lagi nih dance kah, apa nih R&B atau udah nggak ada. So it's like all about mood, semua tentang mood, tentang vibes dan segala macamnya. Nah, semua orang yang bisa ngasih narasi yang tepat itu yang akan memegang culture-nya menurut dia saat ini. Iya sih. Iya. Gue cool. Berarti lu tahu kalau lu ngomongnya kayak gitu, musik yang lakukan musik yang menggambarkan keresahan pribadi kita. Betul. Iya dan tidak. Maaf, harus gue sanggah dari dulu sebenarnya. Sebenarnya dari dulu, Pak. Tapi dulu kan dikotak-kotakin banget kan. True. Tapi maksud gue lebih kayak keresahan itu udah pasti lu melakukan lu menggambarkan menulis keresahan akan relate sama orang yang resah, itu kan udah hukumnya seperti itulah. Lu ngerti gak sih? Kayak misalnya gini. Lu nulis sesuatu tentang patah hati yang paling simpel. Oke, lu ngomong tentang ngomong Januari lah gitu ya, ngomong Glenn Fredly Januari. Dalam banget ya, sama lagi gue sama dia. Itu kan relate. Itu tahun 2000 awal coy. Ini udah 20 tahun lewat nih. Tapi menurut gue itu tetap sama. Nah, menurut gue enggak. Menurut gue lebih daripada the music itself. Gue akan masuk ke topik yang lebih dalam lagi. Mari kita masuk. Tapi sebelumnya, ntar. Coy, silakan daripada lu pusing. Gini. Menurut gua ini opini ya. Gua boleh beropini nggak sih, coy? Sini. Boleh. Menurut gua kembali ke utamanya, main core-nya adalah orang nggak pernah beli produk, orang beli brand. Setuju nggak? Ntar lu, gue gambarin, gue kasih analisanya. Gue kasih analoginya. Lu ketemu dua earphone, oke? Putih, sama-sama, sepasang. Yang satu ada lambang apel kegigit, bro. Betul. Sama plak-plak-plak nih, men. Yang satu punya B. Yang satu nggak ada lah, anggaplah or whatever, ya. Yang lambang apel kegigit ini bisa berkali-kali lipat harganya deh. Padahal sama plek. So people buy brand. They don't buy product. Jadi gini, nyambungnya ke gua. Saat brandingan lo keren, saat brandingan lo mewakili, saat brandingan lo cool, saat brandingan lo kayak wancoy, lo ngerti ya? Yang kayak fuck you lah, gue bodo amat, tai kucing. Macam-macam ya, lo ngerti ya? Disitulah menurut gua lebih relate di generasi sekarang. Kenapa? Karena lu tetap otentik jadi diri lu sendiri. Pak, gue mau tiba-tiba mau ada Gofar, mau ada Rico, gue nggak peduli, men. Gue wancoy, that's it. Thank you, lu udah, oke, lu terima gue apa adanya dan segalanya. Lu ngerti gak? You are not trying to fit in, bener dong? Coba jadi orang lain lah, coy, bener. Dan disitulah, gue pernah ketemu ngumpul sama sebuah, sekumpulan orang-orang yang pegiat media gitu ya. Ada satu istilahnya, gue nggak tahu apa, kalau lu tahu, please kasih tau gue. Kalau mereka ini sekarang punya radar. Kalau lu mencoba untuk terlalu kayak lu pengen relevan deh gitu. Mereka anti banget. Lu tau gak sih kalau lu terlalu scripted gitu? Iya, jadi kayak misalkan original fake. Nah, kalau gue bisa mempertajam lu punya opini, yang sekarang bisa diterima adalah se-original itu. Se-real itu. Walaupun itu scripted ya. contohnya yang menurut lu yang real, contoh nyatanya yang ini original. Kalau gue tadi menurut gue Steve Token. Oke. Dari sisi musik rock ya. Menurut lo lah coba. Gue. Iya. Menurut gue ada satu yang dibilang soleh-solihun Nabi Gensi ya.
Lo Baskara, men. Oke, Kita nggak bisa, kita tidak bisa menolak itu sebenarnya. Maaf banget. Sorry mas, saya gini. Memang dia He's the man, man. Iya, He's iya. the man. Karena gini, lu dia punya 3 band dan semuanya relevan anjir. Iya, Nah, itu Walaupun gue suka statementnya sama tuh orang itu, dia kan ada statement Susah nyanyi. bukan metal rock. Again. Ya tapi dia memang Sorry, kenapa lu tau kenapa gue suka sama dia? Karena dia punya fuck you attitude-nya itu. Iya, Lu iya, ngerti nggak sih? dan dia Tadi gue pengen ngomong gitu. Hebatnya itu dia menghasilkan musik yang keren. Bukan lu cuman ngomong doang, No. tapi lu nggak ngasih tahu. Well, walaupun ya. Keren sih. Tapi kalau gue jadi dia ya, misalnya gue jadi dia waktu itu ya, gue gak bakalan klarifikasi sih. Gue bodo amat. Bener. Iya dong. Gue Petro. fucking Baskara, gue ngasih musik yang keren. Gue gak suka musik rock misalnya gitu ya. Misalnya dia ngomong misalnya gitu ya. Gue gak bakalan klarifikasi sih. It's my opinion. Boleh dong beropini. Lu gak suka sama gue, ya udahlah. Kecil aja. Icil aja. Nah maksud gue, tapi menurut gue sosok itu yang jadi bener-bener. Tapi memang nggak bisa dipungkiri. Exactly. Dia memiliki narasi yang keren. Makanya gue bilang, jadi bukan produknya Pak. It is not, bukan masalahnya produk. Produk, sorry ya, gue kasih tau. 80s dengan rambut, lu ngerti Iya, udah nggak relevan lah. Itu produk. Iya. Itu produk gitu. Itu bukan sesuatu yang menggambarkan, ya gimana ya, itu produk yang lu jual. Oke, tampilan dan segala macam, itu branding memang. Tapi itu produk. Tapi kalau lu ngomong brand, ya si orang tadi gitu, itu branding. Itu branding, Yes. self branding. Personal brandingnya dia ya. Benar nggak sih? Maksudnya, dan menurut gue, Setuju. that's true. Dan ya gue nggak tahu, ini opini gue ya guys, terserah lu mau salah apa enggak, tapi itu opini gue setidaknya. Kayak gue bilang, contoh yang paling deket lah, yang lagi duduk di sini lah, Wancoy. Ya kalau dia udah nggak bisa diragukan lah sebenarnya. Ikan Ya udah ketahuan gitu ya. Lu mau pakai Ryu kek, gue mau pakai Pokemon Dia kek, nggak pakai baju. gue bodo amat gitu, karena that's who I am. Dan gue nggak peduli lu mau ngomong apa tentang hidup gue. Dan kebetulan gue memiliki yang tadi lu bilang, idealisme yang mungkin bisa diterima orang. Contoh, gue punya statement, hidup gue nggak ditentukan oleh opini orang lain. Iya. No, nggak ada urusannya. Lu mau hujat gue, lu nggak hujat gue, nggak ngaruh buat gue. Nggak ngaruh. Gue udah pernah dihujat, Pak. Nah, maksud gue, kita nggak terlalu harus yang segitunya gitu untuk gue take seriously, gue bener-bener serius tentang kerjaan gue, banget. Gue memperhatikan itu kok. Makanya gue lari, kan gini, contohnya gue ada satu quotes di TikTok yang gue suka lah gitu. TikTok lagi, very shallow, I'm sorry ya. Tapi dalam banget buat gue, maksud gue sorry banget. Gini, dari lo ketawanya paling kenceng lagi anjing. Ya nggak, apa gitu. Iya, baca buku Threads gitu ya, buku kayak Instagram. Nggak, tapi gini, kebetulan lagi ada di TikTok waktu itu. Terus dia bilang gini, don't go chase butterflies katanya. Jangan kejar kupu-kupu. Create beautiful garden and the butterfly will come by itself. Okay. Lu bikin tamannya nanti Orang-orang yes. jadi gue mempersiapkan diri gue untuk misalnya semoga gitu ya. Oh jadwal banyak. Ya gue harus fit dong. Iya. Jadi gue olahraga. Iya. Walaupun jadwalnya belum datang. Iya. Gue olahraga dulu. Gue siapin dulu. Iya. Lo ngerti gak? Nah, itu gue serius kayak gitu. Dan masalah branding, gue selalu percaya again untuk menutup ini semua dalam arti menutup topik yang barusan ini. People don't buy product, they buy brand. Ya, it's Bener gak sih? 100% confirm lah. Iya. Ya, lu nggak bakal beli. Gua contohnya aja ya, kalau dengan gampang ya. Gua nggak mau beli brand lain selain Fender, Gibson, Iya. Nah itu aja. Iya. Kalau Jackson karena gua idealis lah, Jackson US. Nah, itu. Yang lain gua nggak mau beli. Mau ada gitar bagus, sudah bagus kan? Bagus. Butik lah itu. Butik ya. Banyak Tom Henderson, tapi gua nggak beli itu. Gua beli brandnya. Ya. Iya. Pembicaraan kita memang Dalam men dan nyebrang anjing. Makanya gue juga bingung. Gimana? Udah semi Inggris lagi, Mbak. tapi gua sangat suka sosok yang kayak gue kayaknya. Cheese tuh jangan. Apa keju? Cheese keju. Tapi gua suka sosok yang kalau kau bilang sosok yang jujur. Iya. Karena gua relate sama gua waktu dihujat. Kalau lu mau ngomong ini bukan salah gua, men.
Gua nggak mau membela diri, gua Iya. Oke, satu hal lagi. Lu apa siapa lah yang kita yang bener? Never give confirmation atau clarification. Nggak usah ya. Iya. Bener. Sampai sekarang juga. Gak usah balesin orang. I don't think so ya. Itu yang penting. Lu tau gak kenapa gue bisa bilang kenapa gak usah bilang balesin orang atau maaf nih ya di sosial media lah. Pada saat gua ngeliat kasus yang waktu itu Indra Lesmana bilang Jess. terus tiba-tiba ada orang ngomong siapa lu nggak Dan langsung banyak pengamat musik. di situ gua langsung kayak oke. Makin confirm gue kayak gak perlu deal with those people ya. Gue baca tuh dan menurut gue udah nggak perlu. Nggak perlu pak, karena lu nggak ditentukan. Lu hidup lo tidak ditentukan oleh opini orang. Betul. Hidup lo hanya cuma Tuhan dan lo doang yang tahu. Betul. Makanya apapun yang terjadi, yang karya kita nih, ini karya kita lah, kita semua punya karya masing-masing. Lu kalau menurut gua buat 100%. Maksudnya dalam artian lu buat aja yang terbaik, yang menurut lu baik. Perkara nanti laku atau nggak laku, itu udah Tuhan yang menentukan. Gini, inilah yang terjadi di album gue yang terakhir. Gue I have zero expectation, man. Maksudnya gini, gue berkarya sekarang gue bener-bener, gue cuma bisa buat banggain diri gue, kuping gue lah setidaknya. Pas gue dengerin kayak, oh seru ya gitu ya, asik ya gitu. Dan lu berkarya juga, ya kan? Dan gue nol ekspektasi gue untuk ini keterima nggak ya gitu, lo ngerti nggak? Karena ada lagu gue 7 menit bray gitu istilahnya, di radio juga nggak keputar berarti lah ya. Berarti semua orang tuh merasakan kegelisahan itu ya? Pasti. Ya, sebelum rilis tuh pasti ada rasa ini kira-kira ada kayak gitu ya? Nah, gue makanya baru kemarin nge-post sesuatu, gue bilang salah satu skill hidup orang dewasa adalah mengatur ekspektasi. Nah, itu penting memang, mengatur ekspektasi ya. Karena gini. Once lu misalnya lu ngeluarin, lu lagi rekaman gitu, terus tiba-tiba, ini kayaknya orang suka deh. Gue tuh bener-bener nggak mau ada itu sama sekali. Iya benar. Terserah deh lu suka mau enggak, bodo amat gitu. Lu ngerti ya? Walaupun gue menikmati hasilnya, yes. Tapi kembali lagi, yang tadi lu bilang degrading, gue masih ingat. Saat orang melakukan, dan lu bilang yang penting viral atau pengen terkenal, gue pengen kembali ke esensi. Minum dulu lah, lu batuk mulu lah. Santai kali. Gue pengen kembali ke esensinya bahwasanya kita musisi atau seniman lah ya. Kita bikin kasih seniman yang represent kita ke mereka gitu. Jujur banget ya. Jujur padaku. Jadi raja. Jadi benar-benar kita berkarya. Kayak gue memang bukan dikarya di musik lah, tapi gue berkarya di festival. Gue lah nggak usah ngomongin. Serius lu nggak musik nih, kita lu banyak banget. Ya kan gue bukan musisi loh. Oke. Gue berkarya, gue memberikan sesuatu. Ya jujur deh, gue mendesain panggung misalkan. Ya begini gitu. Gue mau nanya, lu Apa? Ya. lu kalau dapat komentar jelek dalam hidup lu gimana? Ngonter apa enggak? Iya, lu ngaruh nggak? Gitu? Oh enggak, sama sekali enggak gue. Kan komentar gue juga mau hancur semua. Anjing bener banget. Nggak, lu nggak ngaruh. Iya. Ya bener gue itu bagian dari hiburan gue sih. Keren. Nah, exactly the thing lah. The thing. Ini contoh yang tadi. Lu nggak ngaruh sama circumstances. Lu nggak ngaruh sama situasi, Pak. Kagak ngaruh. Kalau lu ada. Serius. Sumpah serius. Yakin? Gak pernah. Coba pikir lagi deh. Nggak peduli. Iya serius. I mean, buat gue itulah yang paling penting gak sih? Kalau lu terlalu mikirin apa kata orang. Kalau gue nggak pernah. Walaupun kita semua manusia ya Pak. Iya. Manusia ya. Komentar. Oke. Good. Lebih baik nggak baca. Bukan. Gue malas membaca. Oke. Gue tipe orang yang malas membaca dan gue orang yang malas ngomong sebenarnya, mengomongkan sesuatu. Gue selalu beranggapan, lu pasti ngerti lah apa maksud gue gitu. Ada kan ada orang gue tipe gitu. Telepati. Iya. Bukan telepati aja. Mirip lah. Ya mirip lah. Kayak Tius dan Iwan tadi kan. Kalau gue udah Tius pasti ngerti lah dia akan ngontek si Iwan. Gue nggak ngomong lagi Iwan. Tapi tim gue yang membaca biasanya. Jadi biasanya kita punya tim tuh yang misalkan kalau memang itu membangun lebih bagus dalam artian kalau dari sisi gue kenyamanan lah, kenyamanan sebuah show. Service lah. Yes. Gue bisnis service,
oke, it's fine. Tapi kalau lu udah nyentuh personal atau lu nyentuh taste-nya gue, selera ya. Oh, gue gak peduli. Iya. Band ini jelek nih, jangan main ini. Lebih bagus, Ben. Siapa lu ngatur-ngatur gue? Exactly, Pak. Sama-sama, gue juga gitu. Ini band keren, hardcore bang yang udah confirm Hammer Sonic, huruf depannya G. Belakangnya G. Pecah. Gue, to be honest, gue belum pernah ke Hammer Sonic, maaf. Oh, lu harus datang lo. Please, gue pengen deh. Lu harus datang. Lu feel environment sebuah festival. Jadi yang gue serve itu tuh bukan cuman bandnya. Itu yang gue kadang-kadang gue miris banget orang. Gue cuma nonton datang band ini. No. Gue miris banget banyak. Makanya gue bilang, sebuah festival itu adalah cultural event. Yes. Itu yang nggak ada esensinya. Event budaya. Iya. Lu ngerti nggak? Budaya gue omong, budaya musik keras. Hammer Sonic begini, Pesta Pora begini, Synchro begini. So, semuanya beda-beda. Ya kayak kemarin gitu. Lala Fest begitu Lala Fest begitu, tiba-tiba ada Black Eyed Peas Iya, gitu. iya. Lu dengerin gak sih Black Eyed Peas? Denger. Satu lagu paling. Yang mana? Anjir. Nggak tahu juga. Oke, gue asal. I got a feeling. Ini yang One Love ya? Apa? Oh bukan. Where is the love? Dia nggak tahu. Lu atau yang lu tahu aja yang cuman I got a feeling. Ya, itu gue tahu. Wanco itu anjing banget. Cowok cewek kan itu kan? Apa? Cowok cewek vokalisnya. Iya, benar. Ceweknya tapi udah keluar. Oh. Iya, Vergi. Iya. Oh, super anjir. Pergi. Bukan Alex Ferguson nih, bukan. Iya, beda deh. Gitu. Lu udah makan terus nih, Bray, gue perhatiin ya. Ya? Tapi you know what? Maksud gue gini, gue seneng banget obrolan kayak gini. Ini nggak ada, walaupun ada tipis-tipis lah, tapi nggak digubris juga tuh prompter. Elo emang gue beberapa kali ketemu sama Elo, kalau pipinya belum naik ke tanah belum ketemu.